Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Sunlink ME80. Ini adalah IM atau in-ear monitor dari Sunlink dengan dual dynamic driver. Gimana bunyinya? Langsung saja kita bahas. Yang pertama kita akan bahas dari spek dan fiturnya Music Lover. Yang paling pertama tentu saja harganya. Harganya itu di Rp1.485.000. Jadi kelas 1 juta, 1,5 juta lah. Menggunakan dual dynamic driver 10 mm, yaitu menggunakan teknologi nano composite diafragma, kemudian lightweight aluminium construction, jadi ringan banget, dan katanya ini dituning oleh hi-fi profesional. Wah, menarik banget nih kayaknya. Terus Music Lover akan dapat juga high quality silver plated copper cable. Jadi kabelnya udah silver plated ya. Menggunakan pin MMCX detachable, ada high res sertifikasinya, typical over ear tentu saja. Kemudian panjang kabelnya 1,3 meter, konektornya menggunakan jack 3,5 mm, impedansinya 16 ohm, sensitivity-nya 111 dB, dan frekuensi responnya 20 Hz sampai 40.000 Hz ya, karena ada sertifikat high res-nya. Nah, sekarang kita masuk saja langsung ke desain dan build quality-nya. Nah, Music Lover, dari yang paling bawah, jack-nya sudah gold plated 3 pole, jadi ini nggak ada mic-nya. Kelihatan jack-nya ini premium banget. Cover jack-nya juga dari aluminium, bahannya dan solid. Yang naik ke atas, kabelnya ya silver plated copper dengan sleeve yang sangat bagus dan rapi ya, kelihatan banget bahwa ini sleeve yang memang oke gitu. Tebal, kemudian tetap elastis dan cukup mudah dibentuk, jadi nggak gampang kusut gitu Music Lover. Untuk di splitternya itu ada logonya Sunlink ya, bahannya dari aluminium juga dan kecil banget ya, ini imut-imut lah semuanya. Naik ke atas Music Lover, detachable MMCX. Untuk yang kanan ada marking warna merah, untuk yang kiri ada marking warna biru. Bahannya dari, ya tadi seperti kita bahas di speknya bahwa dari aluminium, dan memang ya kelasnya aluminium, jadi dari logam dan solid banget. Ya, ini menurut gue ini solid banget. Di bagian faceplate-nya ada tulisan Sunlink dan ada logonya Sunlink. Di bagian dalam shell-nya itu ada tulisan markingnya L untuk yang kiri, kemudian ada tulisan ME80, yang kanan ada tulisan R dan ME80. Secara umum ini ukurannya termasuk kecil loh. Kita lihat kan biasanya IM-IM zaman sekarang itu yang multi driver biasanya agak bulky, agak gede. Nah, ini termasuk yang kecil langsing mungil Music Lover. Ya, ini Sunlink unik banget nih untuk desainnya. Gue suka lah pokoknya untuk desainnya. Untuk nozzle-nya, tipikal nozzle yang bornya gede, nggak terlalu panjang, standar aja, dengan grill filter yang sangat rapi, bagus, ya, dari logam sepertinya, ya, dari kayak kawat gitu. Tipsnya cukup nyaman, memang bukan yang paling lembut, tapi cukup nyaman. Tips standar sih ya kayaknya. Overall, gue cukup suka build quality sama desainnya. Gue mungkin kasih poin ya 7,5 lah. Untuk fittingnya seperti ini. Di kuping gue minimal, cukup nyaman karena bentuknya memang shellnya kecil. Jadi di kuping gue tidak ada masalah sama sekali, nyaman banget. Isolationnya dapat, ceilingnya dapat. Ya, jadi ini benar-benar oke. Kayaknya sih untuk misalnya apa ya, cewek yang mungkin kupingnya agak mungil, yang kecil juga kayaknya nggak ada masalah pakai ini. Nah, sekarang kita masuk langsung saja ke sound quality-nya. Nah, Music Lover bisa lihat di perbandingan frekuensi responnya. Seperti biasa, gue selalu bandingkan, kalau in-ear monitor atau IM, gue bandingkan dengan AudioSense DT200 sebagai benchmarknya. Nah, dari gambaran secara umum, Music Lover bisa lihat semuanya naik beberapa dB dari AudioSense. Ya, bassnya naik gede, mid-nya juga naik gede, treble-nya juga extend jauh di atasnya DT200. Nah, overall bunyinya menurut gue ini agak cenderung mid-centric, mungkin ke arah bright. Bassnya walaupun kelihatan lebih gede dari AudioSense, tapi ternyata tidak se-full body yang gue bayangkan. Ya, jadi bassnya yang tipikal bass yang punch, ya, yang agak tight menurut gue, ya, yang cepat, bukan yang deep dan boomy gitu, bukan tipikal bass yang itu, tapi kerasa gitu, masih kerasa
cukup tebal. Ya, impact-nya yang gue suka sih impact-nya, presentasi impact bassnya ini bagus banget. Nah, untuk mid-nya, Music Lover juga bisa lihat ada kecenderungan dia untuk di mid high itu agak sedikit naik. Ya, jadi kerasanya kalau kita dengar vokalnya itu benar-benar di depan, ya presentasinya itu benar-benar intimate banget. Cuman Music Lover perlu sedikit hati-hati di bagian mid high-nya yang agak di boost kelihatannya. Ya, jadi mungkin kalau beberapa rekaman tertentu bisa ada agak kerasa sibilance untuk di mid high-nya. Ya, jadi kadang-kadang kita perlu kompensasi sedikit mungkin di equalizer. Nah, untuk treble-nya, tipikal treble yang extend, airy, ya, open banget. Tapi mungkin untuk beberapa orang cenderung agak sedikit harsh atau agak sedikit pedas mungkin beberapa orang. Ya, tapi kalau gua sih nggak ada masalah. Cuman mungkin ada orang yang mungkin agak kerasa ini cukup pedas untuk di treble-nya. Nah, untuk teknisnya Music Lover. Teknisnya untuk detail clarity-nya bagus, termasuk yang bagus, termasuk oke gitu, detailnya dapet, clarity-nya juga oke, resolusinya juga kerasa sangat baik gitu ya. Nah, untuk soundstage-nya juga gue rasa untuk positioning-nya itu bagus, cukup oke untuk setiap posisi-posisi instrumennya. Nah, untuk 3D imaging lumayan, ya memang bukan yang luas banget ya, tapi cukup kerasa lah. Ya, depth-nya juga gitu lumayan, kemudian height-nya juga kerasa cukup ada jaraknya. Separasi instrumennya juga kerasa banget, terpisah-pisah. Nah, yang paling istimewa menurut gua itu dari transient-nya. Jadi transientnya ini bagus banget, responsif banget, cepet. Jadinya efeknya, dynamic range-nya itu bagus. Kalau Music Lover mungkin punya banyak rekaman-rekaman yang perlu drum cepet, ya, yang impact-nya mungkin harus cepat, kemudian ada berbagai instrumen cymbal, tom, snare, kick gitu, ataupun floor gitu. Ini kayaknya benar-benar apa ya, kepisah dengan baik, kemudian bisa mempresentasikan bunyi-bunyi itu dengan sangat baik, ya, terutama dynamic range-nya. Jadi benar-benar kalau menurut gua ini EM kekuatannya di sini, di transient sama dynamic range yang musical banget gitu. Jadi presentasi bunyi yang kecil banget maupun yang gede banget, kecil dan kompleks maupun yang besar bunyinya tapi kompleks juga, itu bisa dipresentasikan dengan sangat baik. Untuk genre lagu kayaknya sih untuk semua lagu all rounder itu masih masuk. Cuman memang sangat istimewa kalau Music Lover coba untuk dengarkan mungkin lagu-lagu yang audiophile yang terutama banyak mempresentasikan transientnya. Mungkin ada perkusi, kemudian ada trompet atau piano. Ngomong-ngomong, tau nggak, piano itu termasuk alat musik perkusi loh. Karena sumber bunyinya kan dipukul, tong, ada hammernya, tong, tong, tong gitu. Jadi itu termasuk alat musik perkusi. Ya, anyway itu cuma sekedar informasi ya. Jadi untuk yang transientnya bagus, lagu-lagu cepat, rock itu dapat banget. Nah, kesimpulan akhirnya Music Lover. Kalau Music Lover cari mungkin EM yang desainnya bagus, build quality-nya oke, kokoh, solid banget, mungkin bisa kita pakai lama banget gitu ya. Kemudian suaranya bisa masuk all rounder dan yang istimewa banget di bagian transient sama dynamic range-nya yang musikal banget. Dan mungkin playlist Music Lover banyak yang rock ataupun metal yang perlu transient cepat atau audiophile ya, mungkin yang lagu-lagu kayak mungkin apa ya, banyak perkusinya gitu. Kayaknya ini sih bisa dipertimbangkan. Ya, tapi anyway bagusnya sih selalu coba sendiri, selalu audisi sendiri, dan tentu saja Music Lover harus percaya sama kuping sendiri. Oke? Kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke? Sampai ketemu lagi. Dadah.